Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas tentang data. Data adalah keterangan yang dapat dijadikan dasar untuk membuat analisis atau kesimpulan. Nah, untuk pengumpulan data ada beberapa cara. Cara pertama dengan melakukan penelitian di lapangan. Maksudnya, kita langsung terjun ke lapangan atau lokasi di mana data-data tersebut berada. Misalnya, kita ingin mengetahui jumlah siswa perempuan dan laki-laki di suatu kelas. Kita langsung melihat ke kelas tersebut. Misalnya, ada 34 siswa. Siswa perempuannya ada 17 dan laki-lakinya ada 17. Itu contoh dari melakukan penelitian di lapangan. Yang kedua, dengan cara melakukan wawancara. Wawancara itu dengan cara tanya jawab dengan orang yang mengetahui jumlah data atau informasi yang kita butuhkan. Contohnya, kita bertanya ke guru kelasnya. Di kelasnya ada berapa siswa dan yang laki-laki ada berapa, yang perempuan ada berapa. Nah, cara yang ketiga adalah menyebarkan angket. Bagi kami yang tidak tahu, angket adalah suatu kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab informasi-informasi yang kita butuhkan. Misalkan kita membutuhkan data di suatu kelas, data hobi siswa-siswa yang ada di kelas tersebut. Misalnya ada pilihan, ada melukis, ada bermain bola, ada bermain musik, ada bernyanyi. Jadi siswa di kelas tersebut harus mengisi angket untuk diambil datanya. Siswa A menjawab hobinya adalah bermain bola. Siswa B menjawab hobinya adalah bermain musik. Dari satu kelas itu kita kumpulkan ada berapa yang menyukai bermain bola, ada berapa anak yang menyukai melukis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah mengambil sampel dari penelitian sebelumnya. Jadi ada orang yang sudah meneliti di suatu kelas atau di suatu sekolah atau yang lainnya, dan kita melihat dari sampel tersebut dari penelitian yang sudah dilakukan orang sebelumnya. Saya akan menunjukkan cara untuk membaca data dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada nilai dan jumlah siswa. Cara membacanya adalah antara nilai dengan jumlah siswa itu sejajar. Jadi, siswa yang mendapatkan nilai 65 ada 3 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 70 ada 8 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 75 ada 10 orang. Siswa yang mendapat nilai 80 ada 5 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 85 ada 7 orang. Siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 3 orang. Siswa yang mendapat nilai 95 ada 2 orang. Dan siswa yang mendapatkan 100 ada 2 orang juga. Jumlah siswa dengan jumlah nilai sejajar. Jadi bukan siswa yang mendapatkan nilai 65 ada 8 orang, itu salah. Jadi berjajar, saling bersampingan, bersebelahan. Jika ada kotaknya seperti ini. Bisa juga kamu menggunakan penggaris
bagaimana cara menghitung jumlah siswa di suatu kelas atau yang mendapatkan nilai-nilai ini? Kita menambahkan semuanya. 3 ditambah 8 11 11 ditambah 10 21 21 ditambah 5 26 26 ditambah 7 33 33 ditambah 3 36 36 ditambah 2 38 ditambah 2 lagi jadinya 40. Hasilnya ada 40 siswa di dalam data tabel ini yang mendapatkan nilai-nilai ini. Keseluruhannya ada 40 siswa. 3 siswa nilai 65, 8 siswa 70, 10 siswa 75, 5 siswa 80, 7 siswa nilainya 85, 3 siswa yang mendapat nilai 90, 2 siswa yang mendapat nilai 95, dan 2 siswa mendapat nilai 100. Jumlahnya ada 40 siswa. Untuk menentukan nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa, kita lihat lagi datanya. Mana angka yang paling besar, paling banyak berarti. Di sini yang 65 ada 3, 70 ada 8, 75 ada 10, 80 ada 5, 85 ada 7, 90 ada 3, 95 ada 2, dan 100 juga ada 2. Berarti yang paling banyak adalah yang 10 siswa. Yang 10 siswa nilai berapa? Nilainya 75. Jadi nilai yang terbanyak didapat oleh kelas ini adalah nilai 75 karena ada 10 anak yang mendapatkan nilai 75. Kalau yang paling sedikit berarti kita lihat angka yang paling kecil adalah angka 2. Nilai yang paling sedikit diperoleh adalah nilai 95 dan nilai 100. Bagaimana kalau mencari selisih antara yang mendapatkan nilai 75 dan yang mendapat nilai 80? Kita lihat dulu jumlah siswanya. Yang mendapat 75 ada berapa orang? Ada 10 siswa. Kita tulis 10. 75 10 orang. 80 ada 5 orang. Kalau selisih itu adalah perbedaan antara nilai 75 sama 80. Ada beda berapa anak? 10 dikurangi 5, jadi 5 anak. Selisih antara yang mendapatkan nilai 75 dengan yang mendapatkan nilai 80 adalah 5 anak. Jadi 70 yang mendapat nilai 75 lebih banyak 5 anak daripada yang mendapatkan nilai 80, karena yang mendapat nilai 75 ada 10 anak dan yang mendapat nilai 80 ada 5 anak. Selanjutnya ada diagram batang. Cara membuat diagram batang, kita siapkan 2 garis yang horizontal dan juga vertikal. Garis horizontal saya buat untuk data tinggi badan,
Dalam sentimeter ada 127 cm, 128 cm, 129 cm, 130 cm, dan 131 cm. Dan ini adalah jumlah siswanya rentang antara 1 sampai 12. Nah, yang pertama kita akan mengambil data yang 127 cm. Di sini ada 9 orang. Nah, kalau ada 9 orang berarti kita ambil dari siswa 9 orang. Bisa pakai penggaris. Nah, kemudian buat datanya. Boleh diarsir. Nah, jadi kalau seperti ini, tinggi badannya 127 dan yang memiliki tinggi badan 127 cm ada 9 orang. Yang kedua, 128 cm ada 12 orang. Bisa pakai penggaris ya. Kita menarik garisnya dari jumlah siswanya dulu. Lalu berhenti di data tinggi badannya. Yang ketiga adalah 129 cm. Di sini ada 10 orang, lebih sedikit ya dari yang 128. Kita melewati ini. Kemudian yang 130 cm ada 7 orang. Yang terakhir 130 cm ada 7 orang juga. Jadi ini sama ya, sejajar. Nah, dari diagram batang ini kita jadi tahu yang tinggi badannya ada 127 cm ada 9 orang, yang 128 ada 12 orang, yang 129 ada 10 orang, yang 130 ada 7 orang, yang 131 juga ada 7 orang. Kalau misalnya ada soal jumlah siswa yang memiliki tinggi badan di bawah 129 cm ada berapa orang? Kita lihat clue-nya di bawah 129, berarti 127 dan 128. Kita hitung yang 127. 127 ada 9 orang. 128 ada 12 orang. Tadi kan pertanyaannya berapa jumlah siswa yang memiliki tinggi badan kurang dari 129. Nah, kita hitung. Yang 127 ada 9, 128 ada 12. Jadi kita tambahkan 9 ditambah 12 adalah 21. Jadi kesimpulannya, yang memiliki tinggi badan kurang dari 129 cm ada 21 anak, karena gabungan antara 127
dengan 128. Kalau pertanyaannya, berapa siswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 129 cm? Nah, kalau lebih berarti di atasnya 129 ada 130 dan 131. Nah, yang 130 dan 131 sama-sama ada 7 anak. Tapi jumlahnya bukan berarti 7 ya. Berarti kita tetap menambahkan yang 130 ada 7 anak. Dan yang 131 juga ada 7. 7 ditambah 7 adalah 14 siswa. Jadi yang memiliki tinggi badan lebih dari 129 cm ada 14 siswa. Yang 137 siswa, yang 131 7 siswa juga. Bukan karena dua-duanya jumlahnya 7 siswa jadinya hasilnya 7, tetapi kita tetap menjumlahkannya, menjumlahkan datanya. Nah, kalau sekarang adanya datanya, bukan diagram batang atau tabel. Ini adalah contoh datanya. Contoh berat badan dari 9 orang. Ini ada 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini data dari 9 siswa. Berat badan, ini jumlah berat badannya ya. Berat badan 23 kilo. Ada berapa anak? Kita bisa mencoretnya kalau misalnya sudah dihitung. Contohnya, ini kan ada 9. Kita lihat yang angka 23 ada berapa? Bisa juga dinomorin. 1, 2, 3, 4. Bisa juga dicoret ya. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jumlah siswa yang memiliki berat badan 23 kilo ada 4 siswa. Nah, sekarang yang 24 ada 1, 2. Ada 2 siswa. Sekarang yang 25. 1, 2, 3. Nah, jika dijumlahkan berarti ada 9 siswa. 4 tambah 2 6. 6 ditambah 3 9. Jika kamu tidak mau pusing untuk mencari jumlah siswanya, kamu bisa menghitungnya per baris. Jadi kamu lihat dulu yang baris pertama. Yang baris pertama yang angka 23 ada di kolom 1 dan 2. Yang ketiga kan bukan. Nah, sekarang yang baris kedua ada di urutan kedua saja. Dan baris ketiga ada di urutan pertama saja. Jadi kita menghitungnya per baris supaya lebih teliti jika datanya jauh lebih banyak daripada contoh ini.